Waktu ini nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Hari ini mungkin kita hadir, besok dengan pertemuan yang akan datang nggak bakalan sama. Semangatnya pasti akan berbeda, kondisinya pasti akan berbeda, suasana juga akan berbeda. Ini adalah nikmat yang tidak akan mungkin terulang. Maka kalau kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, bisa jadi nikmat itu tidak akan ditambah. Hari ini kita bersyukur Allah gerakkan hati kita, Allah mampukan badan fisik kita, Allah mampukan ringankan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi saksi dari Allah SWT. Dan setiap syukur para masyayikh biasanya menyertakan dengan sholawat. Kenapa sholawat kepada baginda tidak pernah tinggal, baik dari mukadimah kalam atau mukadimah kitab, bahkan setiap pekerjaan pun setelah bersyukur dinisbahkan kemudian bersolat kepada baginda, karena cuma syafaat baginda Nabi yang kita harap. Kita kalau dihitung dengan amal kita nggak ada apa-apa. Kalau dihitung nikmat dengan amal kita itu nggak balance, enggak bagian putih, artinya nggak sebanding. Amal itu orang kurung, nggak ketutupan. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita banyak, tapi amal kita itu amat sangat sedikit. Itu belum dicampur dengan riya, itu belum dicampur dengan sum'ah, itu belum dicampur dengan ingin harapan imbalan balasan. Habis amal itu belum lagi yang diomong-omongkan, itu belum lagi dengan hasad kita, habis. Maka kalau nggak menggandoli jubahnya baginda Nabi SAW, surganya baginda Nabi SAW, untuk mengharap kita bisa mendapatkan ridho Allah, ini berat. Maka para ulama, para masyayikh kita, setiap kalam, setiap menulis kitab biasanya diawali dengan syukur dan juga sholawat kepada Nabi SAW. Wabadu, fahada kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa aswabisa. Ini yang di awal disebutkan bahwa kitab ini beliau tulis sebagai kumpulan hadis-hadis tentang mengingat kematian. Kenapa beliau menulis pasal-pasal atau bab-bab selain daripada sunnah dan bid'ah? Beliau menulis tentang kematian karena memang tujuan kita ke sana. Ada bagaimana yang amal mati baina sittin aw sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih itu bonus. Kalaupun ingin 100, rasanya nggak mau. Nggak ada kita yang mau usia ya Allah panjangkan umurku sampai 150 tahun. Tidak mau. Karena kalau sudah 100 tahun biasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk di atas tempat duduk, nggak dengar apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata baginda Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah usia 40 tahun berarti tinggal nunggu bonus kalau sampai 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun berarti kalau ikut Nabi tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun. Kalau sudah 63 tahun, ya mudah-mudahan sampai 70 tahun. Kalau sudah 70 tahun, tinggal nunggu azan subuh. Syukur-syukur kalau subuh azan kita masih banyak. Maka mengingat kematian kata baginda Nabi sunnah aktsarul dzikrul. Orang yang cerdas itu orang yang sering ingat kematian. Jadi kalau dikatakan orang yang cerdas itu bukan yang hafal kitab, bukan orang yang senantiasa ingat dengan kematian. Maka bahayai meletakkan dengan mengingat-ingat kematian itu apa? Mengingatkan kita kematian. Tujuan kita itu apa? Pergerakan Nahdlatul Ulama ini adalah untuk menyatukan kita, menyelamatkan semua. Bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah nanti ketika di akhirat. Kan kata Allah bahwa syafaat itu tidak hanya diberikan oleh baginda Nabi SAW saja,
Kita ngaji daripada kita bayari. Harapannya selain mendapatkan syafaat daripada bayari, kita masing-masing kita juga mudah-mudahan bisa saling memberikan syafaat. Karena dalam surah Al-A'raf, penduduk surga dengan penduduk neraka itu saling bercakap-cakap. Dalam surah Ibrahim juga Allah sebutkan nanti setan itu dengan pengikut setan itu juga ngobrol. Kata Allah dalam Al-Quran, waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan itu dawuh ketika sudah diputuskan perkara itu masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Apa kata setan? Inna wa'dallahi wa'dah. Kenapa setan itu memutarakan? Karena mereka menyalahkan setan. Ini gara-gara gue. Kita kan gitu. Aku sudah kusut. Cuma setan. Gara-gara setan itu laku jadinya khilaf. Nah setan nanti ketika dia sudah neraka protes. Inna wa'dallahi wa'dah. Sesungguhnya ketika Allah itu berjanji, janji Allah itu benar. Wa ma wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi ketika aku janji, ya aku ingkari. Kan kamu sudah ngerti. Belum lagi kamu lahir, mbah kamu dulu moyang kita Adam itu dilahirkan kan sudah tahu. Wa ma alaykum min sultan, aku tidak punya kuasa. Illa an da'awtukum fastajabtum. Aku cuma ngejak. Ya namanya ngejak, anak bilang dia monggo, orang bilang dia monggo. Fala talumuni walumu, jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Penduduk surga dengan penduduk neraka juga nanti akan bercakap-cakap. Woi, hai, kau ini tok jadi kok paling nisor diri. Harapan kita mudah-mudahan inilah yang akan memberikan syafaat. Kita tidak tahu akhir kita itu bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Berharap kepada Allah semua kita diakhirkan yang husnul khotimah. Tapi kita tidak tahu akhirat kita nanti bakal bagaimana. Mudah-mudahan dengan majlis seperti ini, inilah yang nantinya akan selain mengingat kematian, juga nanti ketika sudah di akhir zaman, ketika sudah di yaumul mahsyar nanti, kita bisa saling memberikan syafaat. Wa asbabis sa'a, ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Nah, kenapa kok Bayai menyebutkan ciri-ciri tanda hari kiamat? Karena memang sebagai pengingat. Enggak ada di antara kita yang tahu kapan hari kiamat. Sampai baginda Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ketika kiamat kesana, ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasul? Baginda Nabi enggak tahu. Oh, nanti kalau sudah tahun berapa ribu tahun setelah kita enggak. Tapi baginda Nabi SAW memberikan tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, di antara ciri-ciri tanda hari kiamat yang sekarang kita rasakan itu sudah seperti itu. Yang paling sangat kita rasakan adalah waktu. Waktu sangat cepat. Hari ini kita mungkin kayaknya nggak cukup waktu. Tengok jam sekian, tengok jam sekian. Kayaknya baru semalam hari Minggu, besok pagi sudah Minggu. Kayaknya baru kemarin Ramadan, ini sekarang sudah mau Ramadan. Waktu itu cepat. Wasyai'an minal kalam ala bayan sunnah wal bid'ah, dan beberapa pembahasan tentang sunnah dan bid'ah. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita sebagai nahdien, supaya kita jangan latah itu ya, kata orang bid'ah ya kita katakan bid'ah, kata orang sunnah ya kita katakan sunnah, supaya kita ngerti, kita paham yang dikatakan sunnah itu seperti apa, yang dikatakan bid'ah itu seperti apa. Oh jangan-jangan nggak bisa seperti itu, ini bid'ah. Ternyata dalam konsep ahlu sunnah wal jamaah tidak dikatakan bid'ah. Menurut Imam Syafi'i ternyata tidak bid'ah. Nah ini yang disampaikan oleh Ad-Darussyid. Wa syai'an minal ahadits bi qasdin nasihat, dan beberapa hadis yang tujuannya adalah memberikan nasihat. Jadi saat
sudah mendahului kita. Meskipun Bahyai sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi nasihat-nasihat beliau ini yang mesti kita dengar. Kalau kita mau bareng-bareng nih, ataupun kita ingin dibarengi Bahyai, kalau kita nggak mau dengerin nasihat-nasihatnya Bahyai, ini kan lucu. Sama aja ketika kita cinta baginda Nabi, tapi kita nggak mau mengamalkan sunnah baginda Nabi, tidak mau bersolawat kepada kita, ini kan lucu. Maka nasihat-nasihat yang ditulis oleh Bahyai ini tujuannya adalah mengingatkan kepada kita. Wa ila qala karim aqulu aqfu bihal ayyan fa'abi nafsi wa anfani min al-juhal. Dan Bahyai menengadahkan kedua tangannya, ayat fa'abi nafsi, mudah-mudahan yang sudah beliau usahakan ini bermanfaat kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Dan juga kita-kita ini yang memang awam, kita-kita ini yang memang butuh nasihat dan juga ilmu dari para guru. Wa ini ja'ala amali khawsin wajhil karim. Dan yang paling penting ini harus senantiasa kita amalkan. Yang paling penting bahwa Bahyai menulis ini hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Begitu juga dengan kita hadir di majelis ini, Pak Penghulu menyempatkan hadir di majelis ini, kita semua hadir di majelis ini, nggak ada yang lain, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innahu Jawwadun Raufur Rahim, karena memang hanya kepada Allah lah kita mengharapkan kasih sayang dan juga mengharapkan welas ataupun welas asih, bahasa Indonesianya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza awal syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'qul. Dan inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh Bahyai dari kitab ini. Sekali lagi beliau hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan-pembahasan yang sudah beliau sebutkan, beliau awali di mukadimahnya tadi, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Mungkin untuk mukadimah kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan membahas tentang perencanaan kebiasaan sholawat, dan mudah-mudahan tak perlu lama-lama asal istiqomah. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan dengan diskusi dan jawab atau yang menambahi. Mudah-mudahan bisa saling berbagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Doa dulu.